Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita, Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Siap-siap ya. Kita ini sebagai manusia kan pasti punya berbagai sifat ya. Ada beberapa sifat yang bisa menghancurkan kalau dipelihara. Di antaranya adalah gengsi. Pasti tahu ya gengsi ya. Atau mungkin ada yang ngerasa saya punya nih sifat gengsi. Akhirnya apa? Karena punya sifat gengsi, milih-milih kerjaan, milih-milih pasangan, teman, semuanya deh. Akhirnya kayak ngerasa, aduh ribet ya hidup gua ya. Aduh jadi serba pemilih nih. Kita bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah gengsi nggak buat kaya, tapi bikin merana. Waduh, drama banget Drama nih. banget ya. Banget nih. Wah, siap-siap nih pembahasannya nih. Pembahasannya seru kayaknya Wah, nih ya. kayak dua pelajar ini jamaah, ada tayangannya nih. Dua pelajar SMA gonta-ganti mobil mewah, ternyata uang hasil curian kotak amal. Kita lihat tayangannya, astagfirullahaladzim, ini dia tayangannya, silakan. Kapolsek Gede Bage, Kompol Heri Suryani mengatakan pencurian kotak amal dilakukan pada 30 November 2021 sekira pukul 3.53 waktu Indonesia Barat. Polisi kemudian mendapatkan laporan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan penyelidikan. Polisi kemudian mendapatkan plat nomor mobil yang digunakan oleh pelaku. Setelah diselidiki, ternyata mobil itu berada di sekitar daerah Cijagra dan merupakan kendaraan rental. Mobil rental itu disewa oleh pelaku selama 2 hari, sejak Senin 29 November 2021 hingga Selasa 30 November 2021. Polisi kemudian mengecek pengguna kendaraan tersebut dan diketahui berinisial S. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 2 Desember 2021, setelah dilakukan penelusuran, ternyata pelaku sempat berganti mobil rental lainnya. Astagfirullahaladzim, mauzubillah min zalik, jangan sampai ditiru ya jamaah ya. Cuma buat gaya doang nih Ustadz Syam, sampai kayak gini nih. Ngambil kotak amal. Gimana sih Ini ceritanya? pertanyaannya, Mobil. kenapa maksudnya ke Ustaz Sam? Ustadz Syam. Aduh ya Allah. Seumuran soalnya. Oh, seumuran. Anak-anak muda tuh sekarang tuh gayanya tapi sebenarnya kurang mampu untuk itu. Akhirnya segala Gengsi cara gitu ya. dihalalkan. Iya gengsi. Nah aku pengen nanya sama Ustadz Syam, benar nggak nih gengsi yang berlebihan nih ya, itu bisa menyebabkan seseorang itu gengsi itu menjadi racun ya. Akhirnya seseorang itu hidupnya itu jadi kayak apa? Merana gitu Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang harta dan gengsi. Apakah gengsi ini bisa membuat seseorang menjadi semakin gaya atau cool gitu ya? Iya. Atau malah berakhir merana seperti tema kita hari Aduh. ini. Maka subhanallah dalam Al-Quran disebutkan salah satu godaan syaitan itu adalah tentang harta. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setan itu mengiming-imingi atau menakut-nakuti kamu tentang kefakiran. Artinya ditakut-takutin tentang kemiskinan. Entar kalau nggak ngambil kotak amal nggak bisa bergaya lu. Gitu. Entar kalau nggak nipu orang nggak bisa kaya. Entar kalau nggak nyogok nggak bisa lolos, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Jadi ditakut-takuti. Awalnya ditakut-takuti akan kemiskinan, akhirnya dia mau berbuat apa saja supaya bisa kaya. Bagus kalau kaya, ini mah cuma terlihat kaya doang. Padahal nggak kaya, maka subhanallah. Jadi semua harta itu buruk Ustaz? Tidak, ada harta yang baik.
Bahkan Al-Quran kadangkala menyebut harta itu dengan kata khair. Khair itu adalah baik artinya kan. Contoh misalnya, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfikun, qul ma anfaqtum min khairin. Ya, disebutkan apa yang kau keluarkan daripada min khairin. Min khairin ay mim malin, daripada harta. Jadi kadangkala harta disebut kebaikan dalam Al-Quran. Misalnya in taraka khairanil wasiyah. Adapun wasiat kebaikan, al khair artinya wasiat harta. Orang yang meninggalkannya. Maka subhanallah kadangkala Allah menyebut harta itu adalah baik. Kalau apa? Kalau harta ini dipakai untuk orientasinya adalah akhirat. Kira-kira nih teman-teman, nikah butuh duit nggak kira-kira? Butuh. Butuh. Kalau kita kaya lebih gampang nggak menikahnya? Bisa lebih gampang. Lebih gampang. Nikah menghindari zina nggak? Ya. Menghindari zina. Maka subhanallah harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki menjauhkan kita dari maksiat, maka harta itu menjadi kebaikan. Oh, Masya Orang zakat, sedekah butuh duit, maka harta itu bisa menjadi kebaikan. Orang naik haji butuh duit, maka harta itu bisa menjadi kebaikan. Yang tidak baik adalah ketika harta ini kita kumpulkan hanya untuk bergaya, hanya untuk gengsi, yang pada akhirnya mencelakakan diri sendiri atau membuat seseorang menjadi merana. Tapi kalau harta itu menuju kebaikan, orientasinya akhirat, maka itu tidak disebut duniawi, tapi disebut harta yang mengantarkan seseorang kepada akhirat. Subhanallah. Masya Allah. Jadi harta kalau di tangan yang tepat akan menjadi sesuatu yang sangat baik. Harus di tangan yang tepat ya. Harus di Berarti, tangan yang tepat. Mindset kita dulu ya. Mau Betul. digunakan untuk apa harta itu ya. Betul, subhanallah. Masya Allah. Sayyidina Utsman bin Affan nyumbang 16 miliar untuk perang. 16 miliar. 16 miliar. Dari mana ada 16 miliar kalau bukan orang kaya Sayyidina Utsman? Masya Allah, digunakan untuk kebaikan. Terima kasih Ustaz ya, Sama-sama, Masya Mas Allah. Karena hukum fisikanya sendiri adalah tekanan itu kan berbanding lurus sama gaya. Jadi kalau kita banyak tekanan udah pasti karena banyak gaya juga ya. Subhanallah. Kayaknya mendalami banget. Ya. Mendalamnya banget. Pernah banyak gaya soalnya Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lanjut lagi sama yang ada di rumah. Kalau tadi itu gengsi karena harta bikin merana. Ada yang bilang katanya gengsi karena kedudukan Ustadz Maulana itu bisa membuat kita malah terbukanya pintu maksiat yang kita lakukan Ustadz Maulana. Bener kayak gitu Ustadz? Oh. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak Mas Sony, izin Ustaz Zanada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanalu bil kadwatan parjibil karawat qdabil wa chatuna li barakat wasdul awatib wa yustaskal gamam cikarim wa ali wa sabi bi kulamatin una pasibi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah, tak terasa 3 bulan 28 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Dan menarik sekali tema hari ini karena mengangkat satu tema yang luar biasa, bagaimana perasaan gengsi itu sebenarnya mohon maaf mengembalikan pada diri kita karena ada gengsi akan kedudukan menyebabkan terjadinya maksiat. Hati-hati ya, al-yaum minal iman, malu itu bagian daripada iman. Sepertinya orang yang tidak punya malu bagaikan orang yang tidak hidup. Nah dalam artian gengsi yang akan kedudukan karena dia merasa maaf, saya pinjam kata-kata ini, karena persoalan maaf duniawi, kedudukan di dunia, sehingga dia mohon maaf menghalalkan segala cara, sehingga menghadirkan maksiat, nauzubillah summa nauzubillah. Menghalalkan segala cara supaya maaf, saya pinjam kata-kata ini tanpa menyinggung, tanpa menunjuk atau siapapun, mohon maaf, kadangkala ada orang terlena dengan jabatan sehingga mohon maaf untuk meraih jabatan itu dia menghalalkan berbagai macam cara. Terima kasih banyak sinetron, terima kasih banyak film, terima kasih banyak fragmen atau apapun tayangan-tayangan atau tayangan kehidupan yang membuat kita risih, emosi gara-gara jabatan sehingga menghalalkan bermacam cara, sehingga mohon maaf menarik temannya sehingga jatuh, atau cari-cari muka supaya dia naik, kemudian mohon maaf bahkan jual kebohongan atau menjatuhkan temannya supaya dia naik. Inilah semuanya bisa menyebabkan terjadinya yang namanya maksiat dengan cara menghalalkan berbagai macam cara untuk gengsi akan kedudukan. Ada lagi namanya, ada orang menghinakan dirinya
sampai mohon maaf saya pinjam kata-kata ini lagi. Karena ini tidak enak banget membahasnya. Kenapa? Karena gara-gara kedudukan kan harta tahta wanita. Ya. Inilah godaan manusia di dunia ini. Sehingga karena kedudukan sampai-sampai dia rela untuk menghinakan dirinya. Ngemis-ngemis. Ya Allah. Janganlah kasih mohon maaf kedudukan jabatan itu kepada orang yang meminta jabatan. Nah, nanti kamu kecewa. Dan Aduh. terakhir ini yang penting buat jamaah, hati-hati. Gara-gara jabatan, gara-gara gengsi kedudukan, sehingga dia melakukan kemusyrikan, merusak akidahnya dengan cara apa? Maaf, minta kepada selain daripada Allah. Percaya kepada selain daripada Allah, bahkan maaf menjual agamanya demi kedudukan. Aduh, nauzubillahiminzalik. Berarti kenapa terbuka pintu maksiat itu karena dia menghalalkan segala caranya itu Menghalalkan ya Ustadz ya. berbagai macam cara menghinakan dirinya kan, kita kan dilarang untuk menghinakan diri. Duh, belum tentu tiba-tiba kita dapat sesuai apa yang kita inginkan. Malah jadinya nggak berkah ya. 2/3 agama hilang ketika kita tunduk kepada orang karena kekayaannya. Aduh, nauzubillahiminzalik. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya. pelajarannya pagi hari ini. Kita belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya jamaah yang ada di rumah. Karena ini penting sekali ya Ustazah Nada ya. Iya. Kita bicara mengenai gengsi nggak bisa dipungkiri. Manusiawi karena kita Iya. memiliki sifat itu gitu kan. Biasanya hampir semuanya tuh punya rasa ya. Nah, Punya itu rasa dia. pengen pokoknya lebih nampak gimana caranya. Nah, apalagi katanya kalau gengsi itu katanya bisa menghalangi kita dari kebaikan. Contohnya iya. adalah akhirnya kita jadi kayak nggak butuh tuh kebaikan orang lain, bantuan dari orang lain. Mohon penjelasannya Ustazah Nada untuk itu. Baik, makasih Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ilma bitta'allum wa arsala li ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ulama'il atqiya. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu pembahasan saat ini pembahasan yang pasti menarik. Karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ujian manusia yang kadang-kadang kepengen lebih tampil, lebih terlihat, lebih dominan. Ini sih tidak heran karena memang kita punya kita manusia. Kita ini manusia punya sifat yang semacam itu pada dasarnya. Dan memang yang namanya egois atau gengsi ini semuanya adalah seperti mata rantai. Jadi nyambung gitu ya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya ananiyah. Nah, ananiyah ini istilahnya asal katanya dari ana. Artinya apa? Pokoknya apa-apa ana. Pokoknya di antara semua pokoknya pengennya ana. Di antara semua manusia pokoknya yang pengen terlihat adalah kita. Yang paling baik kita, yang paling pintar kita, yang paling cantik kita, yang paling semua pokoknya kita. Aku. Nah, yang dikhawatirkan kalau kita punya sifat ananiyah, naudzubillah min zalik, akhirnya kita punya sifat sombong. Sombong apa sih? Merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain. Dan naudzubillah min zalik, khawatirnya kesombongan ini akan merendahkan orang lain dan bahkan naudzubillah min zalik, kesombongan ini maka dia akan meningkatkan sifat yang namanya egois. Apa sih egois? Nggak mentingin orang lain. Kayaknya nggak punya sifat empati kepada orang lain. Pokoknya selama dia senang, dia jalan. Selama dia happy, dia jalan. Tidak melihat bagaimana apakah ini sesuai dengan syariat, apakah ini boleh atau tidak. Ini yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena hawa nafsunya lebih dulu. Karena memang wailun, sangat rugi orang yang mendahului hawa nafsunya daripada akalnya. Masya Allah, naudzubillah min zalik. Jangan sampai hawa nafsu kita mendahului daripada akal pikiran kita. Akal pikiran kita apa? Bahwasannya kita ini menyadari makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial, jujur aja deh, kita ini nggak mungkin berdiri sendiri. Pasti betul. kita butuh bantuan orang lain. Jadi hal semacam itu kita harus mempertimbangkan. Namanya makhluk sosial, satu masa kita butuh dia, satu masa dia butuh kita. Insya Allah kalau punya sifat semacam itu, tidak punya sifat egois, tidak punya sifat sombong, hatinya akan lunak. Kalau hatinya sudah lunak, akan mudah melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi semuanya mata rantai. Jangan punya sifat egois, jangan merasa diri kita paling sempurna, jangan sombong.
insya Allah Allah akan jaga hati kita, maka semua kebaikan-kebaikan akan berlimpah buat kita. Amin. Amin ya Oh, Rabbal Setuju, Alamin. setuju, Setuju setuju, banget setuju tuh. banget. Iya. Kan kita tidak bisa syuting kalau tidak ada kameramen. Betul. Gak mungkin syuting sendirian ya. Nggak Nggak boleh, mungkin nggak sendirian. mungkin. Setuju banget tuh, Nggak makhluk mungkin, kita sosial. butuh produser, Iya. kreatif, Betul. butuh Dan VA, sekaya-kayanya director, orang, pasti pokoknya akan butuh audio, juga bantuan pokoknya orang banyak lain. banget ini. Duh. Yang make upin kita, yang siapin baju Iya, iya, kita. Masya Allah. Oh ya Allah, Masya Allah, itu Masya Allah. saling membutuhkan satu sama lain ya Mah. Ya Allah, baik kita lanjutkan lagi ya. Nanti Ustadz Maulana semakin ini nih. Ustadz Maulana bicara soal gengsi nih ya. Iya. Aku mau nanya sama Ustadz Syam tapi. Siap. Oh, jadi Gimana sama sih? orangnya gengsian. Iya juga sih ya. Iya. Ayo, kita tanya. Ustadz Syam, Iya. ada gengsi katanya yang terpuji banget. Boleh dilakukan. Ada gengsi terpuji. Iya, tapi semua terkikis. Karena ternyata kita lebih mengejar harta dan kedudukan. Apa itu Ustadz Syam? Waduh, gengsi yang ternyata terpuji. Iya. Sini deh, gue kasih tau deh, sini. Apa? Maaf Ustadz. Tapi jangan sampai Ustadz Maulana tahu. Apa? Boleh pinjam duit dulu nggak? Pinjam duit? Boleh. Tuh aku kemana-mana bawa dompet. Bentar ya. Aduh, Mana? Ustazah kita tidak diajak nih. Lah, nggak ada. kosong. Kosong lagi. Apaan? Dompet apaan kosong? Nggak ada isi. Tunggu dulu. Si dompetnya kok. Kan, aduh, Iya. kan belum tentu kosong. Kan ini Kosong, ada Ustaz. kartu-kartunya banyak. Iya tapi nggak ada isinya juga ya Ya Allah. Rabbi. Buat apa sih? Pinjam Ustaz ada. Maaf Ustaz Syam ada. Gak bawa dompet. Ustaz Maulana deh. Ya ada di dalam. Ya udah aku pinjam dulu deh di depan nih. Ya. Kenapa Ntar ya? ya butuh banget nggak Bukan kan? gitu, Enggak apa-apa bukan- kalau bisa bukan butuh. gitu Nanti, sebenarnya. Bukan. Enggak kalau emang butuh nggak apa-apa. Nggak usah Bukan. malu. Nggak usah Sebenarnya malu di bukan- depan jamaah. bukan Bentar aku itu pinjam dulu. nanti. Jamaah jangan kemana-mana. Aku mau minjemin uang dulu nih buat Ustaz Syam ya. Bukan Tetap di Islam itu pinjam. indah ya. Ustaz Syam. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sampai Bentar. segitunya.